Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hanum Azahra dari NIM G00236164 dari kelompok B8. Saya akan mempresentasikan tentang laporan anatomi saya blok 1.2. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu ACL, injury. Nah, ACL merupakan singkatan dari anterior cruciate ligament yang menghubungkan antara os femur, patella, dan os tibia. Nah, os-os ini dan artikulasio ini akan memiliki ligamen penguat, yaitu di antaranya adalah yang pertama di bagian medial ada ligamentum kolateral fibular. Lalu yang kedua ada ligamentum kolateral tibial dan yang ketiga ada ligamentum patellae. Di bagian lateral ada ligamentum popliteum obliquum. Nah, fungsi ligamen ini adalah untuk agar artikulasio itu saat bergerak, saat bergerak tidak tidak mudah patah atau lentur. Nah, atau ini yang memperkuat. Lalu selanjutnya ada musculus dan tendo yang terletak di sekitar di bagian eh, ekstremitas inferior. Yang pertama ada musculus vastus intermedius ini di bagian anterior. Ada musculus vastus intermedius. Lalu ada musculus vastus lateralis, musculus rectus femoris, musculus musculus vastus medialis, dan yang di bagian posterior ada musculus semitendonosus dan ada musculus semimembranosus, lalu yang terakhir ada musculus biceps femoris. Nah, untuk tendonya yang menyusun ada tendo quadriceps femoris. Lalu selanjutnya ada bursa. Bursa adalah kantung kecil berisi cairan di dalam tubuh yang terletak di dekat tonjolan tulang dan persendian. Nah, di bagian anterior ada bursa prepatellaris, yang kedua ada bursa subcutanea infrapatellaris dan bursa infrapatellaris profunda. Lalu di bagian posterior ada bursa suprapatelans. Lalu selanjutnya ini adalah urutan dari eh, syaraf vaskularisasi arteri dan vena yang menyusun eh, ekstremitas inferior kita. Nah, dimulai dari vaskularisasi arteri. Yang pertama ada aorta yang bercabang menjadi eksternal eksternal iliaca arteri. Lalu yang kedua ada maaf, yang pertama bercabang menjadi common iliaca arteri. Lalu bercabang lagi jadi eksternal dan internal iliaca arteri. Lalu ada profunda femoris arteri, turun lagi menjadi femoral arteri, turun menjadi popliteal arteri, lalu ada anterior tibial arteri, lalu ada di bagian kaki, di bagian punggung kaki ada dorsal arteri dan berjalan lagi menjadi medial tarsal arteri, lalu ada plantar arteri. Nah, ini yang di bagian anterior. Lalu di posterior ada profunda femoris arteri, lalu bercabang lagi menjadi femoral arteri, lalu turun menjadi popliteal arteri, lalu turun lagi menjadi anterior tibial arteri, dan turun lagi menjadi fibular arteri, lalu ada posterior tibial arteri, lalu turun lagi menjadi medial plantar arteri, dan ada lateral lateral plantar arteri, lalu yang terakhir ada percabangan arteri di plantar arch.
Ini di bagian posterior. Lalu vaskularisasi vena. Yang pertama, vena vena cava inferior ini bercabang menjadi common iliaca vein, lalu external dan internal iliaca vein, lalu turun menjadi profunda femoris vein, lalu turun lagi menjadi femoral vein, dan jadi anterior tibial vein. Ini yang bagian anterior. Lalu yang bagian posterior ada profunda femoris vein, lalu turun lagi menjadi popliteal vein dan fibular vein serta posterior tibial vein. Lalu yang terakhir ada plantar vein arch atau percabangannya. Ini bagian posterior. Lalu selanjutnya ada plexus brachialis. Nah, plexus brachialis itu merupakan jaringan syaraf yang berasal dari sumsum tulang belakang di leher, berjalan menuruni leher melalui kanalis cervicoaxillary dan masuk ke aksila. Lalu fungsinya adalah untuk bertanggung jawab atas persyarafan motor dari semua otot ekstremitas atas kecuali otot trapezius dan levator scapula. Lalu ini merupakan merupakan perjalanan dan pembagian plexus brachialis. Yang pertama, bagian roots itu merupakan cabang yang keluarnya dari vertebrae cervical 5 sampai vertebrae thoracica 7. Nah, cabang ini ada eh, C5, C6, C7, C8 sampai C1 yang akan bercabang lagi menjadi, maaf, roots itu merupakan akar yang merupakan akar dari percabangan ini. Ya, nah, akar ini akan bercabang menjadi trunkus. Nah, trunkus ini akan membentuk tiga trunkus. Nah, yang ini merupakan trunkus superior yang yang menjadi persatuan ramus C5 dan C6. Nah, ini merupakan trunkus medial, cabang kelanjutan dari ramus C7. Lalu, nah ini merupakan trunkus inferior, itu persatuan ramus C8 dan T1. Lalu dari trunkus superior ini akan terdapat cabang yang merupakan nervus subscapularis dan nervus scapularis. Subscapularis dan nervus subclavius. Nah, setelah itu akan membentuk divisi-divisi. Nah, setiap trunkus terbagi menjadi divisi anterior dan posterior. Ini. Nah, divisi anterior dari ketiga trunkus menyuplai persarafan ekstremitas superior kompartemen anterior atau otot flexor. Nah, lalu divisi posterior dari ketiga trunkus menyuplai persarafan ekstremitas superior kompartemen posterior atau otot ekstensor. Nah, setelah divisi ini akan berkembang menjadi korda. Nah, divisi ini membentuk tiga korda. Yang pertama ada korda lateralis, yaitu penyatuan divisi anterior dari trunkus superior dan medial. Lalu ada korda medialis, yaitu lanjutan dari eh, divisi anterior dari trunkus inferior. Lalu ada korda posterior, yaitu penyatuan divisi posterior dari ketiga trunkus. Nah, ini. Lalu ke korda lateralis memiliki percabangan yang merupakan nervus nervus pectoralis medial, nervus cutaneus brachialis medial, dan nervus cutaneus anterbrachialis medial. Nah, lalu di korda posterior memiliki percabangan yang merupakan nervus subscapularis superior sampai inferior dan nervus subscapularis inferior dan nervus thoraca dorsal. Ini bisa dilihat. Lalu yang terakhir korda
posterior memiliki percabangan yang merupakan nervus subscapularis superior dan nervus subscapularis inferior dan yang terakhir ada thoracodorsal. Nervus thoracodorsal. Nah, korda-korda tersebut akan lanjut membentuk nervus. Dan yang pertama ada korda lateralis yang membentuk nervus muscula cutoneus. Ada korda medialis yang membentuk nervus urnalis, lalu korda medialis ditambah korda lateralis membentuk nervus medianus, dan korda posterior akan membentuk nervus axillaris dan nervus radialis. Lalu yang ini merupakan dibagi menjadi muskuli yang diinervasi oleh nerv yang keluar dari plexus brachialis. Nah, menurut dari fungsi flexor, fungsi motoriknya di bagian di flexor itu yang keluar dari nerv yang keluar dari plexus brachialis itu ada di bagian musculus bicep brachii, lalu ada musculus brachialis, lalu ada musculus coraco coracobrachiali, dan ada musculus pronator teres. Lalu eh, di extensor ada muskuli triceps brachii, muskuli anconeus, muskuli supinator adductor, dan muskuli deltoid. Lalu di rotator eksternal ada muskuli intraspinatus, muskuli teres minor. Lalu di rotator internal ada muskuli subscapularis. Lalu di abduktor ada musculus deltoid. Lalu abduktor ada musculus deltoid dan aduktor ada muskuli teres mayor dan melamissimus corsi. Nah, lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang regiodorsum. Nah, lalu di regiodorsum ini ada beberapa muskulus penyusunnya, yaitu yang pertama ada musculus trapezius. Nah, musculus trapezius ini origonya adalah processus spinosus. Lalu dari ke lalu insersionya itu ada sepertiga lateral clavicular acromion dan spina scapula. Nah, inervasinya itu oleh nervus accessorius. Nah, lalu yang kedua ada musculus latissimus dorsi. Origonya itu processus spinosus dari nomor ini. Nah, ini adalah urutan nomornya. Lalu insersionya ada sulcus intubercularis humeri. Lalu diinervasi oleh nervus thoracoldorsalis. Lalu yang ketiga ada musculus rhomboideus mayor. Nah, ini juga semuanya origonya sama processus spinosus, hanya yang membedakan adalah penomorannya. Nah, lalu insersionya adalah margo medialis os scapulae dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Lalu musculus rhomboideus minor ini insersionya margo medialis os scapulae lalu diinervasi oleh
nervus dorsalis scapulae sama. Lalu yang terakhir ada musculus levator scapulae diinsersi oleh margomedialis scapulae. Lalu nervusnya adalah dorsalis scapulae. Nah, lalu yang terakhir ada winging scapula. Nah, winging scapula itu apa sih? Winging scapula itu adalah suatu kondisi di mana scapula atau tulang belikat dalam keadaan yang tidak baik, sehingga terjadi gangguan aktivitas fungsional pada bagian ekstremitas atas. Nah, kondisi ini terjadi akibat gangguan syaraf di otot yang menyangga tulang belikat, sehingga terjadi ketidakseimbangan dan pergerakan tidak normal pada tulang belikat. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.